Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LTV, TV-nya Balitbang. Kembali lagi bersama saya Nanda Kantari dalam program acara LTV yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa, yaitu Talk Show LTV. Tentunya kami selalu menyajikan bintang tamu, seorang narasumber yang sangat handal di bidangnya. Dan hari ini kita kedatangan seorang guru PAI yang sekarang sudah menjadi pengawas ahli muda. Kita sambut bersama-sama Mbak Asti Triasih, SSI MPDI. Assalamualaikum Mbak Asti. Assalamualaikum Mbak Nanda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi Nanda dengar Mbak Asti kesini direct langsung dari Sekayu, luar biasa loh. Tuh. Macet nggak jalannya? Alhamdulillah untuk pagi ini nggak macet. Pagi ini nggak Meskipun macet biasanya ya. sering macet ya. Luar biasa loh, dari Sekayu langsung. Tadi kira-kira berapa jam Mbak ke LTV? Lebih dari 3 jam ya, Mbak. Lebih dari 3 jam. Luar biasa nih tadi kan perjalanannya. Semoga masih kuat terus puasanya sampai nanti sore ya Mbak Asti. Mbak Asti nih udah berapa lama jadi seorang guru dan juga sekarang sudah menjadi seorang pengawas ahli muda? Betul. Dari tahun 2011 saya 2011. Iya, 2011 saya menjadi guru PAI di SMA Negeri 2 Sekayu. SMA Negeri 2 Iya, Sekayu. sampai dengan tahun 2024. Setelah itu menjadi pengawas PAI atau pengawas ahli muda. Seperti itu. Berarti menjadi guru PAI itu sudah 13 tahun lamanya ya Mbak ya? Betul. Itu lama sekali, pasti sudah banyak sekali yang dijalani sebagai guru PAI. Nah, kira-kira apa yang mendorong Mbak Asti untuk bertahan selama itu menjadi guru PAI sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengawas? Oke, menjadi guru itu merupakan tugas mulia. Benar. Dan menjadi guru itu sesuatu yang memang sangat saya dambakan. Selain memang dari keluarga saya adalah keluarga guru semua. Oh, berarti ini pekerjaan turun-menurun ya, guru Betul. semua. Jadi saya terjun di guru PAI itu sangat happy dan enjoy, berharap dengan saya bisa mendidik anak-anak, bisa juga merubah mindset pemikiran mereka bahwa pembelajaran PAI itu adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan seperti itu. Sampai akhirnya di tahun 2024 saya memutuskan untuk menjadi pengawas, dan itu bukan suatu keputusan yang mudah karena harapan saya menjadi pengawas itu program yang saya jalankan lebih luas lagi. Artinya sasaran bukan hanya pada murid, tapi saya juga punya tugas dan tanggung jawab untuk membimbing guru-guru PAI agar mengajar dan mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi langkah yang Mbak Asti ambil ini step up gitu ya? Dari yang tadinya memberikan materi kepada para murid-murid secara langsung, nah sekarang Mbak Asti membagikan informasi kepada guru-guru dari murid-murid lainnya. Betul, Gitu. Nah Mbak Asti, kalau pengalaman Nanda nih, pengalaman Nanda yang dulunya mungkin bisa dibilang sekolahnya di sekolah negeri lah gitu kan. Kita dulu sering di jam pelajaran agama nih khususnya, banyak anak-anak tuh yang sering kabur. Jadi mereka sering bolos keluar gitu, ninggalin gurunya kadang gitu kan. Nah, menurut Mbak Asti sendiri, pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak itu di Indonesia ini khususnya skalanya itu berapa sih Mbak? Mungkin di skala dari 10 sampai 100 gitu, di skala berapa? Yang pastinya di skala 100 ya Mbak Nanda. 100 ya? Karena menurut saya pendidikan itu nggak hanya transfer of knowledge, mendidik anak untuk menjadi pintar, tapi bagaimana kita membentuk karakter anak untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi tugas dan tanggung jawab seorang guru itu tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi harus transfer of value, sehingga akan tumbuh anak-anak yang tidak hanya cerdas secara IQ, tapi juga cerdas secara spiritual. Dan seperti yang Mbak Nanda ungkapkan tadi, dulu mungkin pembelajaran PAI itu tidak begitu menyenangkan. Iya. Karena mungkin guru yang hadir itu yang diceritakan hanya neraka dan surga gitu. Dan sekarang guru-guru PAI mengalami banyak peningkatan seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Banyak guru-guru PAI yang sudah banyak berubah. Artinya apa? Kita pengen merubah mindset bahwa pembelajaran agama itu bisa loh diajarkan dengan masa anak-anak yang sekarang dengan menggunakan apa? Model-model pembelajaran yang kekinian dan menggunakan IT. Insya Allah tidak ada lagi tuh anak-anak yang kabur dari kelasnya. Nggak ada lagi ya, insya Allah. Nah kalau untuk pengalaman sendiri ini masih
tadi mungkin kan Mbak Asti sudah menyampaikan insya Allah tidak ada lagi, tapi seiring dari 13 tahun yang sudah Mbak Asti jalan itu kan lama sekali tuh, dari 2011 sampai dengan sekarang 2024 mungkin sudah melewati beberapa gen itu kan, ada Gen Z segala macam. Nah, ada nggak pengalaman unik yang terjadi ketika mengajar gitu Mbak Asti? Pengalaman unik banyak gitu ya. Banyak ya. Meskipun saya di sekolah unggulan di Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin, yang anak-anaknya masuk ke sekolah itu melalui tes. Ya, jadi mungkin kalau kita presentasikan banyak anak-anak yang pinter gitu ya. Berprestasi gitu ya. Betul. Tapi ada juga anak-anak yang punya kebiasaan unik gitu. Di saat pembelajaran yang mungkin tidak menyenangkan, dia kabur tuh. Oh, ada juga masih. Juga. Dan biasanya itu pada materi-materi Al-Qur'an, misalkan menghafal dan lain-lain. Tapi itu tidak membuat saya menyerah karena ada upaya guru yang dilakukan berupa pendekatan sehingga membuat anak itu lebih ngerasa bahwa pembelajaran yang terutama menghafal ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak sebagai suatu momok yang menakutkan, tapi sesuatu yang lebih menyenangkan. Pastinya ada trik yang saya lakukan. Pertama adalah melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan memberikan keluasaan anak untuk memilih kira-kira apa sih hafalan yang pengen kamu setorkan gitu ya, sehingga tidak membuat ini kayaknya sesuatu yang nggak nyenengin nih, jadi harus kabur. Dengan kayak gitu anak-anak jadinya timbulnya nggak lagi tuh meninggalkan kelas atau kabur di kelas gitu, lebih nyenengin. Dan terbukti anak yang dulu kabur di dalam kelas gitu, kabur dari kelasnya, sekarang sudah jadi anak-anak yang hebat. Artinya kita punya mindset bahwa tidak ada anak yang sebenarnya bodoh, tidak ada anak yang sebenarnya malas. Tapi bagaimana seorang guru bisa menjadi guru yang profesional dengan mengelola model pembelajaran yang ada. Meskipun satu model misalkan yang digunakan itu tidak baik, guru harus berpikir nih, apa yang harus saya lakukan lagi, apa yang harus saya lakukan lagi, sehingga pembelajaran PAI seperti yang saya katakan di awal, sesuatu yang sangat menyenangkan dan enjoy dan tidak membuat beban bagi anak-anak. Luar biasa ya Mas ya. Nanda dengarnya di terenyuh loh, kayak kalau semua guru kayak gini pasti mungkin semua murid itu nggak ada yang kabur dari kelas, nggak ada yang bosan belajar. Karena dari apa yang Mbak Asti sampaikan sangat terlihat bahwa Mbak Asti sangat memikirkan murid. Betul. Sangat memikirkan, sangat ingin bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh pendidik kepada muridnya seperti itu. Nah, Mbak Asti terkait dengan tanggung jawab. Menurut Mbak Asti, orang tua juga di rumah kan merupakan seorang pendidik bagi anak-anaknya. Nah, di mana sih Mbak batasan antara tanggung jawab orang tua dan juga tanggung jawab pendidik di sekolah? Oke. Kalau kita melihat konsep awalnya, orang tua dan guru itu harus berkolaborasi ya Mbak ya. Artinya tidak putus tanggung jawab. Mungkin di saat di sekolah itu adalah tanggung jawab seorang guru, di saat di rumah adalah tanggung jawab orang tua. Akan tetapi keduanya harus bekerja sama. Karena anak yang hebat, anak yang sukses itu tidak hanya tumbuh di sekolah saja, tapi ada kerjasama yang dilakukan antara orang tua dan guru. Hal ini terbukti Mbak, di saat anak mungkin bermasalah gitu, dan hanya dibimbing oleh seorang guru tanpa diperhatikan oleh orang tuanya, maka tidak akan balance. Artinya keduanya memang harus melakukan kerjasama tanpa putus tanggung jawab, dan orang tua harus memberikan keluasaan serta kepercayaan kepada guru, sehingga tidak ada kasus nih orang tua menyalahkan gurunya atau begitu sebaliknya. Jadi anak itu ngerasa di rumah nyaman, di sekolah juga nyaman. Di saat kondisi anak nyaman, dalam sekolah pun anak akan senang gitu, tanpa beban bersekolah gitu. Tentu untuk menjadi seorang guru yang seperti Mbak Asti sekarang ini tuh mungkin karena dilandasi dari kesukaan untuk memberikan ilmu, belum lagi dari background keluarga yang memang semuanya pengajar. Jadi terlihat ketulusannya itu sangat terlihat loh Mbak Asti, luar biasa. Nah Mbak Asti, untuk mengajar kan tadi Mbak Asti udah banyak nih mention ke Nanda bahwa kalau misalnya ada anak yang nakal, bukan nakal ya kita sebutnya, mungkin sedang bosan atau sedang merasa tidak nyaman di sekolah, Mbak Asti selalu mengupayakan untuk memberikan pengajaran dalam bentuk lain atau metode lain. Nah berarti kan Mbak Asti sudah banyak menciptakan inovasi-inovasi nih selama mengajar. Nah boleh nggak dibagi ke Sobat LTV ini Mbak Asti, inovasi-inovasi apa sih yang sudah Mbak Asti cetuskan, Mbak Asti buat agar mungkin sebagian pemirsa dari LTV bisa mencontoh inovasi-inovasi tersebut? Baik, selama
13 tahun ya. 13 tahun. Mengajar itu pasti banyak pengalaman dan cerita yang saya alami. Asam garamnya udah Betul. banyak banget ya. Artinya 13 tidak tahun. tumbuh begitu saja ngajar PAI itu menyenangkan. Mungkin dari awal pun ngajar kayaknya PAI itu membosankan karena stigmanya pasti belajar agama itu hanya ceramah saja gitu. Dari situ saya belajar bahwa bagaimana pembelajaran PAI itu bisa menyenangkan kayak pembelajaran yang lain. Kalau pembelajaran yang lain bisa main game, bisa datang ke lab dan lain-lain. Kenapa pelajaran PAI kok nggak bisa juga seperti itu? Saya punya ide untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dan sudah tertulis di buku. Bukunya judulnya KIK, buku kreatif, inovatif dan kekinian. Di situ menceritakan tentang model-model pembelajaran yang saya lakukan. Di antaranya adalah saya melihat bahwa anak-anak itu susah dalam menghafal ayat. Saya membuat model puzzle ayat, di mana di situ bukan masalah ayat dibuat puzzle, tapi bagaimana kita membuat pembelajaran menghafal itu, ya, keterampilan menghafal itu tidak menyusahkan bagi anak. Jadi kita buat puzzle ayat dari kardus gitu ya, yang pastinya bahannya adalah bahan yang suci. Di situ dimainin sama anak-anak, makanya saya berikan nama puzzle ayat. Dan banyak lagi yang saya lakukan sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuat Google Site. Google Site? Ya, Google Site itu yang di dalamnya berisi tentang model-model pembelajaran yang bisa diakses oleh guru-guru PAI. Jadi selain puzzle ayat, banyak lagi pembelajaran-pembelajaran yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Misalkan monopoli, permainan monopoli itu kan kalau dimainin sama anak-anak kayaknya ya gitu-gitu saja. Tapi bagaimana saya membuat permainan monopoli bisa dimainkan di saat pembelajaran PAI, misalkan dalam pembelajaran sejarah. Dan terbukti anak SMA pun ternyata senang juga bermain game. Dari bermain itu ada value yang mereka dapatkan. Pembelajaran meskipun tidak didapatkan banyak 100%, tapi anak-anak ngerasa nyaman dengan pembelajaran PAI dan bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru. Sampai di level monopoli, game monopoli itu nggak pernah kebayang sih gimana belajar agama Islam dengan metode monopoli. Luar biasa Mbak Asti. Itu berdampaknya sangat positif ya ke anak-anak? Sangat positif, meskipun ya kita lihat anak-anak itu kan beraneka ragam dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Anak yang mungkin dengan gaya belajar visual, kinestetik, audio, inilah peran sebagai seorang guru yang bisa memberikan murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada beberapa asesmen yang mungkin bisa dilakukan oleh guru untuk melihat kira-kira di saat saya mengajarkan materi tentang sejarah peradaban Islam nih, kira-kira apa yang tepat untuk dilakukan. Tidak hanya mungkin menayangkan PPT saja, PowerPoint saja, tapi kita juga harus peka nih, harus punya kompetensi. Ternyata anak-anak juga punya gaya belajar yang berbeda yang harus juga kita fasilitasi. Dan itu mungkin menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi anak-anak yang menyukainya, yang cocok dengan hal itu. Nah, terkait dengan inovasi-inovasi tadi yang sudah Mbak Asti bikin, Nanda mendengar bahwa katanya dari inovasi-inovasi tersebut Mbak Asti sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Mulai dari tahun 2023 dan ada juga yang di tahun 2024. Di tahun 2023 Mbak Asti sudah terpilih menjadi ASN terbaik ya, dan berprestasi untuk skala di Kementerian Agama Guru PAI. Kemudian dari situ ke 2024 Mbak Asti maju mewakili Kementerian Agama. Ini luar biasa loh. Bukan lagi mewakili sekolah, bukan lagi mewakili provinsi, tapi mewakili Kementerian Agama ya Mbak Asti ya. Jadi bersaing dengan para kandidat dan juga dari Kemendikbud ya, para guru-guru dari semua mata pelajaran, bahkan bukan hanya dari PAI saja. Dan Mbak Asti juga terpilih menjadi yang terbaik dari Kemenpan RB. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Asti ketika Mbak Asti sudah mencurahkan selama 13 tahun semua dedikasinya, membuat semua inovasi, menyayangi anak-anak sedemikian rupa. Kemudian Mbak Asti diberikan award, bahkan sampai yang terakhir ada penghargaan dari direktur ya, bahwa untuk menjadi ASN berprestasi juga. Bagaimana yang Mbak Asti rasakan? Apakah kayak lega, akhirnya semua perjuangan saya selama ini terbayarkan? Bagaimana yang dirasakan Mbak Asti? Yang pastinya saya ucapkan syukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, perjalanan yang tidak sia-sia
dan pastinya itu bisa saya dapatkan karena support system yang sangat luar biasa. Support system yang pasti dari keluarga yang selalu mendukung, dari sekolah, dari Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, semuanya mendukung, sehingga saya bisa sampai di titik perjalanan ini gitu. Dan itu mungkin saya mulai dari tahun 2021 ya Mbak, di saat harus mengelola Google Site yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman PAI dan anak-anak, yang menghantarkan saya di tahun 2023 ikut ajang HGN. Dan HGN namanya. HGN itu momennya adalah HGN. Momen HGN. Menjadi guru PAI berprestasi dan berdedikasi tingkat SMA, SMK. Selanjutnya menjadi perwakilan di Kementerian Agama seperti yang Mbak Nanda ungkapkan tadi, untuk berlomba di ajang Menpan RB. Dan itu sungguh sangat luar biasa karena di saat itu saya tidak lagi berbicara tentang guru PAI, tapi kita sudah bersaing bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa guru PAI itu juga bisa bersanding kok dengan mapel-mapel yang lain. Betul. Dan itu justru membuat saya berpikir apalah yang menjadi nilai jual gitu ya, yang bisa dimanfaatkan, yang pastinya bukan untuk guru PAI tapi untuk guru-guru yang lain, sehingga bisa bermanfaat Google Site yang sudah saya buat. Dan alhamdulillah itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa, menjadi ASN terbaik di tahun 2024 dan terakhir adalah guru PAI berprestasi inovatif tadi, sebagai salah satu penghargaan yang diberikan oleh direktur karena saya sudah membawa nama PAI di Menpan RB, seperti itu. Luar biasa, pasti ada kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri ya Mbak Asti ya. Karena bisa dibilang Mbak Asti sudah berhasil membawa image dari guru pendidikan agama Islam yang tadinya mungkin hanya ramah saja di kelas tentang surga dan neraka, tapi enggak seperti itu lagi sekarang. Sudah benar-benar menyesuaikan dengan zaman, mengikuti perkembangan anak murid, dan sudah banyak metode seperti yang Mbak Asti sudah tuliskan di buku maupun dimasukkan ke dalam Google Site. Google Site-nya masih continue Mbak kita? Masih continue. Masih itu continue. Seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa menjadi pengawas bukan untuk membuat kita berleha-leha, tapi bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru PAI yang cakupannya mungkin bukan hanya di Musi Banyuasin, tapi bisa diakses di Provinsi Sumatera Selatan bahkan lebih gitu ya. Di situ diisi beberapa item, di antaranya adalah tentang modul ajar, bahan-bahan materi, dan yang kekinian adalah tentang moderasi beragama, serta proyek profil pelajar Pancasila. Dan sekarang yang lagi saya kerjakan bagaimana kita bisa mengintegrasi mapel PAI dengan pendekatan deep learning dan integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI, karena saya lihat di lapangan bahwa banyak teman-teman PAI yang mungkin hanya tahu nilai moderasi beragama itu ya hanya 9 itu saja, tapi bagaimana kita bisa mengintegrasi moderasi beragama yang bukan hanya tertulis di modul ajar, tapi bisa terrealisasi dalam pembelajaran yang ada di kelas. Luar biasa ya. Jadi walaupun sekarang sudah menjadi seorang pengawas ahli muda, tapi tidak menyurutkan semangat Mbak Asti untuk tetap mengembangkan Google Site-nya agar dapat berguna bagi guru-guru lainnya. Betul. Ini kalau saya yang jadi muridnya Mbak Asti ini merasa kehilangan nih. Gurunya udah nggak ngajar lagi, udah sibuk jadi pengawas ya. Tapi tetap semua ilmu Mbak Asti kan disalurkan lagi kepada guru-guru PAI di Musi Banyuasin ya. Nah Mbak Asti, mungkin untuk yang terakhir nih Mbak Asti, mungkin Mbak Asti bisa menyampaikan satu patah atau dua patah kata bebas Mbak Asti mau sampaikan apa aja, mungkin boleh untuk murid, boleh untuk guru-guru yang di bawah supervisi Mbak Asti, boleh langsung disampaikan saja. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman GPAI seluruhnya, baik yang di Provinsi Sumatera Selatan maupun di Indonesia, jadikan diri kita untuk lebih profesional, pantaskan diri kita untuk menjadi guru, sehingga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Asti untuk waktunya. Sudah jauh-jauh dari Sekayu datang ke LTV untuk membagikan kehangatan untuk semua guru di Indonesia. Kita harus, seperti yang Mbak Asti katakan tadi, menjadi guru yang dirindukan oleh muridnya. Tuh. Baiklah pemirsa LTV, itu dia saja talk show LTV di episode kali ini. Saya Nanda Kamtari beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.